Ini di Pulau Jawa, kuburan Raja Aceh dirawat di Aceh. Maka nauzubillah, kita tidak menjaga situs di Pulau Jawa. Situs itu sangat dijaga. Coba sekali-kali berkunjung ke kuburan Sunan Ampel, Sunan Giri. Itu sejak dari pintu gerbang masuk kita sudah diajarkan etika. Tapi adakah pengajaran adab itu ketika masuk ke gerbang kuburan Syekh Kuala dan ketika masuk ke gerbang Universitas Syekh Kuala? Ada wanita Aceh yang murtad hanya karena selalu ditagih kredit. Tidakkah pemimpin-pemimpin di Aceh itu merasa punya tanggung jawab? Apa jawaban yang harus diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyakan kelak di akhirat? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Perjalanan menjelajah alam untuk meneliti kekuasaan Tuhan itu menjadi ibadat. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, Qul siru fil ardi, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di bumi. Tidak disebut di permukaan bumi, kata Allah di bumi. Boleh di atas, boleh ke dalam. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu, lalu perhatikanlah bagaimana nasib umat-umat sebelummu. Maka diajarkan kita untuk merawat situs sejarah, sejarah para nabi, sejarah para pembangkang terhadap nabi, itu diabadikan agar kita belajar. Maka kita sayangkan di Aceh ini situs sejarah itu tidak pernah dipandang perlu dan tidak pernah dipentingkan. Tidak ada situs sejarah di Aceh. Bahkan kuburan para raja itu tidak dirawat sama sekali sebagaimana layaknya. Maka seharusnya kita malu sebagai orang Aceh, pemerintah Aceh, yang bahkan uang saking banyaknya tidak mampu dihabiskan. 4 triliun itu harus dikembalikan ke Pulau Jawa. Kuburan raja tidak mampu kita rawat, kuburan ulama tidak mampu kita rawat. Tapi orang yang tinggal di Pulau Jawa, kuburan raja-raja Aceh dirawat. Kuburan raja Aceh dirawat oleh orang Jawa. Tiba-tiba orang Aceh bicaranya selalu marah pada Jawa. Kuburan Cut Nyak Din di Sumedang dirawat oleh orang Jawa. Meek cicak anak. Kuburan Sultan Iskandar Muda di depan pendopo gubernur, gajah yang anak. Lain dumpu nah. Kuburan Abu Syah Kuala biasa saja. Kita tabalkan nama ulama-ulama tersebut di tempat-tempat terhormat, tapi kita lupa menjaga kehormatan ulama tersebut di tempat yang namanya diabadikan. Kita buat lingkungan kampus, kita tabalkan nama ulama besar. Universitas Syah Kuala, Universitas Nuruddin Ar-Raniri, Perguruan Tinggi Tengku Cik Pantai Kulu, nama-nama ulama besar. Tapi apakah rektor Unsyah, dekan-dekan di Unsyah, dosen-dosen di USK sekarang ini, Universitas Syah Kuala, dan mahasiswa yang berguru di Universitas Syah Kuala merasa punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan nama ulama yang mereka berada di dalamnya? Perhatikanlah, adakah para dosen, para dekan dan rektor ini merasa tersinggung ketika melihat mahasiswa berpacaran di lingkungan kampus mereka? Perhatikanlah, para dosen, para dekan dan para rektor ini, adakah mereka tersinggung ketika melihat ada orang yang bercelana pendek pamer aurat berkeliaran di lingkungan tersebut? Tidak. Saya di Cot Keeng tidak ada nama ulama besar. Nama tempat saya itu Babul Maghfirah, bukan nama ulama. Tapi beberapa hari yang lalu saya keluar dari rumah, terlihatlah seorang cewek, perempuan muda, pakai celana training dengan baju yang ngepas saja, mondar-mandir depan. Langsung saya panggil. Saya pakai bahasa Inggris. Yang pakai lagi nama Jaya. Dia tanya, kenapa Pak?
Dia nggak tahu nih Ustaz. Pak, dia kenapa Pak? Emosi saya itu sudah meledak, tapi saya tahan dengan bahasa sederhana saja. Nggak boleh begitu. Karena dia ngomong bahasa Indonesia, nggak taunya dicekul. Nggak boleh begitu. Saya keluar, saya telepon ustaz-ustaz di pesantren. Coba perhatikan, itu wali murid siapa yang sedang duduk di luar, yang cewek pakai celana training dan baju ngepas? Coba ingatkan, nanti masuk pesantren hargai pesantren sedikit. Bayangkan, pesantren saya itu bukan Syah Kuala, bukan Nuruddin Ar-Raniri, dan bukan Tengku Cik Pentikulu. Hanya Babul Maghfirah saja. Tapi saya jaga kehormatan tempat saya, tidak boleh ada orang yang melanggar aturan. Andai kata Rektor Unsyah, USK, Rektor UIN Ar-Raniri itu punya semangat seperti saya, sudah aman syariat Islam di Aceh. Ini persoalan tentang ghirah, tentang menjaga kehormatan diri. Maka nauzubillah, kita tidak menjaga situs. Di Pulau Jawa, situs itu sangat dijaga. Coba sekali-kali berkunjung ke kuburan Sunan Ampel, Sunan Giri. Itu sejak dari pintu gerbang masuk kita sudah diajarkan etika. Jalannya harus menghadap ke depan, tidak boleh membelakangi lokasi kuburan. Cara menunjuknya harus pakai jempol, nggak boleh pakai telunjuk begini. Semua diajarkan adab dan etika sejak dari gerbang masuk. Tapi adakah pengajaran adab itu ketika masuk ke gerbang kuburan Syah Kuala dan ketika masuk ke gerbang Universitas Syah Kuala? Ini di Pulau Jawa, kuburan Raja Aceh dirawat. Di Aceh, kuburan raja dibiarkan telantar begitu saja. Kuburan para ulama menjadi tempat pembuangan tinja. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Allah perintahkan, siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, perhatikanlah. Maka mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi yang pandai merawat sejarah ini dan pandai merawat situs sejarah, karena dengan melakukan pekerjaan tersebut kita akan terselamatkan dunia dan akhirat. Apa terselamatkan dunia? Situs-situs sejarah akan mendatangkan kunjungan wisata. Orang yang datang berwisata akan menggerakkan ekonomi. Ketika ekonomi bergerak, kehidupan kita menjadi mapan. Orang yang mapan ekonomi, akhiratnya terselamatkan. Maka betapa malunya kita orang Aceh dengan uang yang sangat banyak, tapi warga Aceh mati bunuh diri karena hanya tagihan utang kredit. Ada wanita Aceh yang murtad hanya karena selalu ditagih kredit. Tidakkah pemimpin-pemimpin di Aceh itu merasa punya tanggung jawab? Apa jawaban yang harus diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyakan kelak di akhirat? Kesadaran itu menyebabkan Omar bin Abdul Aziz instruksikan kepada staf dan karyawannya, antarkan air ke tengah-tengah padang pasir, buat tempat penampungan dan dipasok setiap hari. Setelah sekian waktu berlalu, ada anggota dewan yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah ini pekerjaan sia-sia, menghabiskan energi manusia dan membuang air begitu saja untuk ditempatkan di tengah padang pasir? Apa kata beliau? Saat saya dititipkan amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, maka saya bukan hanya bertanggung jawab untuk manusia, saya bertanggung jawab untuk semua makhluk yang hidup di masa saya. Maka saya khawatir ada seekor keledai tersesat di tengah padang pasir, mati kehausan. Di akhirat Allah akan tanya kepada saya, kenapa engkau biarkan keledai itu mati? Intati gitu. Tapi adakah semangat dari Omar bin Abdul Aziz ini masuk ke dalam pemimpin di Aceh? Nanti Allah akan minta tanggung jawab kepada saya. Kenapa ada warga Aceh yang hidup di Aceh yang hasil bumi melimpah ruah dan uangnya banyak, ada warganya mati bunuh diri karena tidak punya biaya hidup? Na'udzubillah summa na'udzubillah.